Kalau dari aku sendiri sih lumayan setuju ya, soalnya kan kalau misalkan aku udah libur juga di rumah tuh kebawaannya udah malas aja, jadi pengen malas kerja gitu. Jadi ya otomatis produktivitasnya juga menurun pasti. Kalau misalkan malas ya sebenarnya kita harus profesional juga ya. Ya mau nggak mau kita harus ngelawan mood kita sendiri sih, gitu sih paling. Nggak setuju sih, soalnya ya biar seimbang aja sih antara banyak libur sama ini. Yang penting kita tetap semangat terus pas masuk kerjanya. Kalau di aku sih males enggak ya, alhamdulillah ya, karena semangat terus kalau kerja. Ya pasti ya, itu pasti banget. Cuma ya tetap ya kita harus kerja, bangun pagi. Jadi ya ketika ketemu teman-teman kerja juga kita pasti jadi semangat juga. Anda masih di Indonesia Business Forum pemirsa. Sebelum kita dengarkan bagaimana kemudian saran dari dunia usaha dari Kadin Indonesia terhadap libur yang begitu banyak, Pak Saleh mungkin Anda juga bisa jabarkan kepada kami nih Pak. Produktivitas tadi sempat Anda katakan menurun. Apakah menurun ini karena libur sajakah atau sebelumnya memang produktivitas dari dunia usaha manufaktur lebih khususnya memang sudah rendah? Ya mungkin kita udah ketahui bersama, kita kan punya pesaing-pesaing utama di sesama negara ASEAN lah. Produktivitas daripada tenaga kerja kita kan memang ya sudah rendah. Artinya jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor kita termasuk juga yang rendah. Nah ditambah lagi dengan libur yang cukup banyak ini, semakin rendah lagi produktivitas tersebut. Nah kalau produktivitas tersebut makin rendah, dengan sendirinya akhirnya apa? Produk yang dihasilkan itu nanti tidak kompetitif dengan produk-produk yang sama dari negara-negara lain. Ini yang harus kita pecahkan bersama. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija, Pak Raden maupun Mas Agus bahwa aturan-aturan seperti ini kan hanya masalah perpres yang kira-kira 1-2 hari bisa direvisi. Artinya kan bisa diundang para pelaku yang terkait dalam hal ini, mungkin kan ini kan biasanya di PMK ya kalau nggak salah ya. Nah di Menko PMK. Nah tentu harus dilibatkan juga daripada pelaku-pelaku industri. Jangan hanya lihat dari para ASN saja, tapi lihat di situasi di industri manufaktur. Karena begitu libur misalnya libur-libur kejepit yang dipindahin, itu kan industri manufaktur kan tetap bekerja. Kos produksinya dia tetap membayar upah kepada para pekerjanya dengan biaya yang lebih. Nah itu kan jadi masalah, kan menjadi tidak kompetitif lagi dengan pesaing-pesaing kita. Sementara kan kita pingin untuk ekonomi kita tumbuh 8%. Bisa bersaing, nah, begitu ya? Bisa bersaing, kan produknya sama. Dari negara-negara kompetitor juga menghasilkan produk yang sama. Nah, kalau ini terus dibiarkan seperti ini terus, ya akhirnya lama-lama kita semakin rendah, makin rendah, dan akhirnya kita kalah bersaing. Nah, kalau misalnya tadi udah saya sampaikan di awal juga, kalau misalnya nanti yang sudah berinvestasi di sini mungkin nggak ada masalah karena kan mau memindahkan satu industri pabrik kan cukup membutuhkan waktu dan energi yang cukup besar. Tetapi bagi teman-temannya yang mau masuk, kan berpikir tentu, kan dia pasti komunikasi dengan para teman-temannya yang untuk bisa berproduksi, akan saling membantu. Nah kalau misalnya itu, kalau dia sudah berpindah, untuk menarik kembali itu agak sulit. Nah inilah yang tentu harus kita renungkan bersama, sekali lagi ya. Kan ini SKB 3 Menteri, saya kira perlu diperluas, dilibatkan Menko Ekonomi maupun juga para pelaku industri, baik dari Kadin, dari Apindo, atau juga dari yang berpengaruh ya, yang diundang dari pelaku-pelaku UMKM segala macam, termasuk juga dari akademisi, karena mungkin di akademisi dengan liburnya terlalu banyak, komunikasi dengan mahasiswanya juga akhirnya terbatas. Akhirnya produktivitas daripada output daripada para mahasiswa pun juga akhirnya turun juga. Nah kalau ditotalin akhirnya kan kita bisa kalah bersaing. Sementara kita harus bersaing. Tapi selama ini Pak, karena pasti kan sudah tahu ada libur 27 hari dari tahun lalu nih Pak. Sebenarnya langkah yang dilakukan oleh pengusaha seperti apa sih Pak untuk mendongkrak? Ya salah satu adalah efisiensi. Pengusaha itu pasti punya segala macam cara untuk bagaimana tetap bisa eksis. Nah tetap bisa eksis, tetapi kan kembali lagi akhirnya
spare untuk keuntungannya itu menjadi menipis. Bisa juga mungkin ya hanya impas-impas saja, tetapi karena sudah terlanjur kan dia harus tetap beroperasi. Nah, tentu harus kita juga memperlihatkan bahwa kitalah tempat yang paling nyaman dan tempat yang paling menarik untuk berinvestasi. Nah, ini yang harus diciptakan oleh seluruh elemen yang ada di Republik ini. Oke, baik. Pak Wija, saat ini kan ada stimulus, Pak, yang memang didorong oleh pemerintah untuk mendorong daya beli. Tapi bisa tidak kemudian stimulus ini mendorong ataupun bisa kita katakan konsumsi, mengkompensasi produktivitas yang ada di perusahaan? Bisa tidak? Atau memang... Jadi begini, kalau tadi Pak Raden mengatakan libur-libur ini membebani pertumbuhan ekonomi 0,2%. Oke. Seluruh stimulus yang dikeluarkan, yang mahal, yang dibiayai oleh APBN, daya angkatnya kurang dari 0,2%. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita itu wasting opportunity resources yang kita miliki. Nggak usah ada stimulus, libur dipangkas aja, itu ekonomi sudah semakin menggeliat. Dan sebenarnya begini, kembali ke angka 12 ini, magic number-nya 12 hari. Sebenarnya kita pernah hampir ideal. Tahun 2004 total public holiday kita itu 15. Nah sekarang 27. Kenapa tidak dikembalikan saja ke 15? Apa mungkin? Mungkin, dulu kita pernah mengalami. Dan dari 27 ini kan 20 libur nasional, 7 hari kejepit. Sebenarnya barangkali hanya Indonesia yang mengenal hari kejepit, yang sebenarnya membuat pengusaha semakin kejepit. Jadi menurut saya insentif itu wasted. Kenapa di saat yang bersamaan kita mendorong inefisiensi dengan libur yang terlalu banyak. Oke, baik. Pak Agus, bagaimana seharusnya kebijakan itu diambil oleh pemerintah? Ya, kebijakan itu kan produk pemerintah memang. Okay. Dipakai untuk mendorong perekonomian, mengatur masyarakat, industri, dan sebagainya termasuk ekonomi. Dan itu kan bisa dibuat cepat. Nah masalahnya ini kan ada rasa tadi sektor keagamaan, merata semua, ini dapat 1 hari ekstra, ini dikasih 1, terus kecepit dan seterusnya. Tetapi kan tidak melihat dari sisi ekonominya. Kita pun kalau di rumah kan juga pusing nih, bapak-bapak ini kan biasa kerja. Ya biasa kerja, jadi kalau di rumah juga pusing, mau ngapain? Ya kita nulis kayak atau apa, tapi sekali lagi, tadi saya setuju sama Mas Ija, supaya dibalikin aja ke, berapa tadi? 15. Ya sudah cukup lah. Ya kenapa harus kita lama-lama itu di rumah tanpa ada, yang penting inilah, kita ini lagi susah, produktivitas digenjot kalau kita memang bekerja serius. Libur juga untuk pariwisata nggak ada tuh, pariwisata daerah pariwisata sepi-sepi semua, yang ada gratisan pinggir pantai publik itu pada gelar makan itu kan nggak menghasilkan devisa. Oke. Ya kan orang harus ke restoran, ke warung, anak-anak muda kan jajan, udah nggak mau pacaran duit nggak ada, libur terus, ya coba ini kan pasti uang sakunya juga turun dari orang tuanya karena orang tuanya juga pendapatannya kan berkurang. Ya kan kalau lembur ada lembur, ini nggak bisa lembur. Yang nangis kan pengusahanya. Okay. Kan dia harus berputar terus kalau pesan bayarnya double karena lembur gitu-gitu. Nah hal semacam ini yang menurut saya tolonglah direvisi lagi. Kebijakan bisa kok tadi Pak, kalau urgensi bisa Pak kebijakan itu kan peraturannya ada, sudah langsung aja bikin kebijakannya. Baik. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah apakah nantinya cuti bersama ini dikembalikan saja ke pelaku usaha ataupun ke swasta? Memang cuti hari besar, keagamaan, dan sudah itu saja. Kalau kejepit ya harus masuk. Oke. Masa kejepit tuh ini sekarang nih, kan besok libur nih, Idul Adha, nanti kan, nah ada tanggal 9 hari Senin, saya bingung tadi, saya bilang rapat tadi Senin, kok rapat bahkan libur? Lah, libur. Nah jadi aneh. Oke. Itu aja sih. Oke, nanti kita dalami lagi kemudian bagaimana saran-saran dari masing-masing narasumber, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.